Selamat pagi, shalom bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, sumber kekuatan dan pengharapan kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk ada pada hari ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dan juga segala aktivitas kami, supaya Tuhan berkenan. Lewat firman yang akan kami dengarkan, itulah yang akan menuntun hidup dan pekerjaan kami untuk dapat menjadi sukacita bagi kehidupan kami dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi didoksi David ma tu anak nasi Salomo. Pirma todim, jalamar si hohot laho pasauton. Unang homabiar, jala unang tahuton. Ai debata Jahoba, ido debatakku. Sai donganan na doho, jaladang tagamon patay ton na tangan na siyan ho. Manang tadik konon na ho, paima marujung bahenom musude.
ulaun tohonan dijoroni Jehovah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini merupakan pesan terakhir dari Daud kepada anaknya Salomo di masa tuanya, di mana hidup dari Daud tidak akan lama lagi. Dan kita meyakini juga bahwa pesan terakhir itu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan ataupun didengar. Apa yang menjadi pesan penting Daud yang harus diperhatikan dan didengar oleh Salomo yang akan meneruskan tahta kerajaannya? Bahwa ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh Salomo, yaitu yang pertama, memimpin Israel untuk menaati semua perintah Allah. Yang kedua, menjaga tanah yang telah dipercayakan Allah kepada mereka. Dan ketiga, mengawasi pembangunan bait suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud melihat ada kegentaran dan kekhawatiran dalam hati Salomo. Itu sebabnya Daud memberikan penguatan, semangat untuk tidak takut dan tawar hati. Sebab Allah akan menyertai sampai pembangunan bait suci itu selesai. Salah satu hal yang dapat mengusir rasa takut itu adalah ketika Salomo mengakui dan beriman kepada Allah dan tidak pernah meninggalkannya, maka Salomo akan dimampukan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih, nasihat dan penguatan ini juga sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita saat ini, di mana rasa takut dan kekhawatiran itu selalu mengisi kehidupan manusia. Rasa takut dan khawatir itu juga merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia. Takut kehilangan pekerjaan atau jabatan, takut untuk hidup susah dan tidak mendapatkan makanan, takut tidak memiliki anak dan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, takut anaknya tidak mendapatkan pendamping hidup dan lain sebagainya. Dari sudut psikologi, rasa takut dalam diri manusia itu sangat baik untuk mendeteksi kemungkinan dalam menghadapi ancaman atau bahaya yang mungkin terjadi. Akan tetapi ketika rasa takut dan kekhawatiran itu berlebihan, dipelihara dalam hidup manusia, maka itulah yang akan mengekangnya untuk tidak dapat berbuat apa-apa. Maka salah satu cara untuk mengusir rasa takut dan khawatir itu adalah mengakui dan mengimani bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan selalu menyertai dan tidak akan meninggalkan kita sendiri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Maka milikilah hati yang kuat, yang teguh pada saat ini, sebab pada hari-hari ini penuh dengan kejahatan. Bahkan kejahatan itu dapat ditemui di mana saja dan kapan saja. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu lewat firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan untuk menguatkan iman kami dalam satu hari ini, supaya kami tidak khawatir, tidak takut menjalani hari-hari kami. Apapun yang akan kami hadapi, bagaimanapun beratnya cobaan hidup yang kami alami, ketika kami mengimani dan percaya kepada Tuhan,
bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Maka kami akan dimampukan untuk melewati segala sesuatunya di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang akan mengajari kami untuk bertindak dan berkata-kata, untuk bersikap dalam satu hari ini, agar kehidupan kami mencerminkan pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang tua, dalam setiap aktivitas mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Begitu juga dengan orang-orang yang kami kasihi. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan yang berkuasa, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami menyapa kembali kepada kita semua. Selamat beraktivitas bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.